dia bisa menimbulkan tuli yang permanen, sehingga membuat pendengaran pasti akan menurun. Halo Sobat Sehat, episode lalu kita sudah membahas mengenai gendang telinga yang pecah, mulai dari gejalanya sampai penyebab gendang telinga pecah. Nah, khusus untuk episode kali ini, kita akan membahas tips agar gendang telinga tidak pecah dan juga terjaga. Dan juga menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat. Gimana? Menarik banget bukan? Simak video ini terus bersama dengan saya, Dr. Dani Yudhistira. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan dulu yang pertanyaan nomor 1. Pertanyaan pertama adalah, "Hai dok, pengobatan apa yang dapat diberikan kepada pasien gendang telinga yang pecah? Dan mitos atau fakta ya dok, apabila gendang telinga yang pecah atau sobek bisa rapat kembali?" Baik, pengobatannya tergantung memang dari penyebabnya. Apabila penyebabnya virus, kita boleh meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi vitamin, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat. Dan juga apabila penyebabnya infeksi bakteri, kita bisa berikan antibiotik yang sesuai dengan berat badan dan juga usianya. Serta yang terakhir adalah tetap menjaga telinga dalam keadaan kering. Artinya, apabila kita merasakan telinga kita basah, jangan biasakan dipancing dengan menggunakan air. Itu yang tidak boleh. Dan untuk pemulihan gendang telinga yang robek, bisa kok dia menutup kembali, asalkan memang pasien patuh terhadap saran dari dokter. Sebagai contoh nih ya, misalnya pasien diminta untuk menghindari memasukkan air ke telinga. Yang kedua, mengurangi konsumsi makanan yang membuat infeksi tenggorokan dan juga hidung, seperti minum es, minum yang tidak steril, minum minuman yang kotor, itu juga tidak diperbolehkan. Dan pada fase akut, terutama pada anak-anak yang masih memiliki hormon pertumbuhan yang baik, vitamin yang baik, pola hidup yang baik, pola asuh yang baik, gendang telinga masih bisa menutup kembali kok. Jadi nggak usah khawatir, kalau kita juga menjaganya dengan baik, maka gendang telinga juga pasti akan menutup kembali. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Hai dok, apakah pecahnya gendang telinga dapat menimbulkan efek jangka panjang pada pendengaran pasien? Dan apakah pasien bisa tuli selamanya? Oke, kalau pecahnya permanen atau lubang pada gendang telinga itu permanen dan menetap, dia bisa menimbulkan efek jangka panjang. Terutama yang ditakuti adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Kalau dia sudah infeksi ke telinga bagian tengah, dia bisa sampai kemana-mana. Bisa turun ke leher atau naik sampai dengan ke otak. Dan pada telinga bagian dalam itu juga sama. Dia bisa menimbulkan tuli yang permanen. Sehingga membuat pendengaran pasti akan menurun. Tapi untuk fase akut atau untuk kondisi awal, biasanya hanya mengalami penurunan pendengaran saja dan tidak tuli total. Nah, yang ditakutkan oleh pasien dan juga keluarga pasien apabila tahu bahwasannya keluarganya, pasiennya sendiri gendang telinganya bolong atau berlubang atau pecah, mereka langsung takut, wah jangan-jangan saya bentar lagi tuli total nih. Itu tidak, karena awalnya pasti akan mengalami penurunan pendengaran dulu. Yang kedua juga, pada pendengaran yang turun, itu masih ada pendengaran atau suara yang dihantarkan melalui tulang. Kalau tulangnya masih tidak terinfeksi, maka pendengaran masih akan terdengar. Hanya saja pasti akan mengalami gangguan pendengaran. Tapi kalau misalnya kita tidak peduli, kita tidak melakukan pengobatan, maka lama-lama pasti akan menjadi tuli yang permanen. Tuli permanen bisa juga terjadi karena komplikasinya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Nah, dok, boleh dong kita kasih tips agar gendang telinga terjaga dan pendengaran kita sehat? Oke, ada beberapa tipsnya. Yang pertama, tolong hindari memanipulasi telinga. Jadi memanipulasi itu macam-macam maknanya. Jangan mengorek-ngorek telinga dengan cotton bud, dengan kuku, dengan benda asing yang lain, memasukkan air, itu tidak boleh. Karena itu termasuk memanipulasi telinga. Yang rusak bukan hanya gendang telinganya, tapi juga kulit liang telinganya. Lalu yang kedua, juga tidak boleh kemasukan benda asing atau air. Ya, itu juga tidak boleh. Pada anak-anak tolong diawasi. Ada mainan, kadang-kadang memasukkan ke dalam telinga, itu juga harus dihindari. Terus juga pada saat kita menggunakan sepeda motor, kadang-kadang kemasukan serangga, itu juga harus dihindari. Apabila itu terjadi, lalu konsultasikan kepada dokter Anda. Jangan memanipulasi telinga sendiri. Yang ketiga adalah hindari infeksi saluran pernapasan atas.
dengan sering mengkonsumsi vitamin yang baik, menggunakan masker, terus menjaga pola makan. Supaya apa? Supaya saluran pernapasan kita juga baik. Dan yang terakhir adalah konsultasikan dan periksakan telinga Anda kepada dokter setiap 3-6 bulan sekali walaupun tidak memiliki keluhan. Mungkin itu saran yang bisa saya berikan. Gimana? Udah nggak bingung lagi kan dengan penanganan gendang telinga pecah? Jadi, mulai sekarang gunakanlah alat-alat yang bersih dan juga bermanfaat. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat. Jangan lupa share video ini untuk berbagi informasi kepada yang membutuhkan. Saatnya saya, Dr. Dani Yudhistira, pamit undur diri. Sampai jumpa!